kami menggerakkan masyarakat untuk buka bersama supaya jamaah mau ke masjid gratis. Itu tiap hari 5 keluarga patungan. Jadi akhirnya anak-anak pun yang di Sanlat itu kami ambil uang infak. Jadi mereka per hari dapat 1.000, 20 hari dapat 20.000 masing-masing. Gitu. Kemampuan kita mengelola mereka yang lemah iman, kemudian istilahnya mu'alaf perlu diikat, ya kita memang teknik beda dengan orang yang sudah mapan. Tekniknya berbeda. Ada yang meninggal hari ke-100. Acaranya di mana? Nggak di rumah. Kita bawa ke masjid. Oh. Habis sholat subuh langsung tahlil, baca Yasin, selesai. Nggak dipublish kan? Yang ikut sampai selesai dapat sarung, makanan gitu masing-masing. Jadi memang masjid ini harus menjadi sumber kehidupan aktivitas ibadah tadi, agar nanti memang betul-betul selesai Ramadan itu ada kenangan-kenangan manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi nazala al-furqan ala 'abdihi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liyukhrija minadh dhulumati ilan nur wa liyakuna lil alamin nadhira. Sanjung puji syukur karena Allah yang Maha sempurna dengan segala rahman rahimnya menganugerahkan kepada kita sehat panjang umur, bisa menjumpai dengan Ramadan. Bahkan hari-hari belakang ini kita masuki penghujung di bulan suci Ramadan. Kami ingin membuka dialog hari ini dengan sebuah fakta yang sangat kita katakan keras dimaknainya dan menjadikan renungan kita bersama bahwa banyak riset perilaku menunjukkan bahwa sekitar 90% orang kembali ke setelan pabriknya hanya beberapa hari setelah Ramadan berakhir. Kebiasaan baik yang dibangun selama 30 hari di bulan Ramadan, sholat tepat waktunya, tilawah Al-Quran, sedekah demikian banyak, mampu menahan diri dari maksiat, perlahan-lahan memudar. Hanya 3 hari setelah Ramadan, sebagian dari kita sudah kembali kepada pola lama. Dan pertanyaannya adalah, bukan lagi kita pernah berubah, tetapi faktanya adalah Ramadan sudah mampu membuktikan kita mampu berubah. Tetapi kenapa sistem kita gagal mempertahankan perubahan itu? Apakah kita hanya kuat karena suasana Ramadan? Apakah iman kita hanya bergantung pada momentum? Atau sebenarnya kita belum memiliki sistem, strategi, dan roadmap untuk menjaga konsistensi setelah Ramadan selesai? Disinilah dialog kita di petang hari ini menjadi sangat penting. Kita akan mencoba membedah fenomena kegagalan spiritual yang sering terjadi pada kita semua. Mengapa semangat itu cepat padam? Kenapa banyak orang gagal menjaga konsistensinya? Dan untuk menjawab itu, kita menghadirkan seorang yang memberikan kita nanti roadmap untuk ke depan bagaimana peta jalan, sebagaimana menjaga istiqomah, bukan hanya saat Ramadan, tetapi ba'da Ramadan. Hadir bersama kita pada petang hari ini, narasumber yang sudah masyhur, karena dengan experience-nya beliau banyak memberikan perspektif, pengalaman, strategi yang sangat berharga pada kita. Mari kita sambut dengan salam kepada gurunda kita, Dr. Bambang S. Wibowo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade sudah diundang untuk acara ini. Alhamdulillah Ustaz sehat ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Di tengah kesibukannya kita memahami bahwa beliau memiliki aktivitas yang sangat padat. Beliau akademisi, tetapi juga dai, dan beliau intent memberikan kajian keislaman yang aktif dalam berbagai forum dakwah, seminar, serta pembinaan umat. Beliau tidak hanya semata-mata dalam negeri, tapi bahkan merambah ke mancanegara.
Beliau dikenal dengan penyampaian materi yang menekankan penguatan iman, kembali kepada fitrah, membangun solidaritas dengan motivasi yang sangat kuat. Dan untuk hal ini, kita merasakan fenomena yang terus berulang, Ustaz. Bagaimana setiap tahun Ramadan datang, suasananya berubah ketika yang awalnya Ramadan penuh, masjid dengan tidak muat di pekan pertama. Tetapi perlahan yang sodakohnya banyak, tiba-tiba masjid menjadi kekurangan jamaah. Shofnya berangsur-angsur berkurang jumlah shofnya. Bahkan hal ini menjadikan satu masalah yang bagaimana Ramadan yang 30 hari ini kemudian memudar. Secara psikologis ini dikatakan dengan relapse, di mana seseorang kembali kepada pola lama yang setelah sebelumnya sempat mengalami perubahan tetapi gugur kembali. Artinya bukan kemampuan kita berubah, tetapi sesungguhnya Ramadan sudah membuktikan kita mampu berubah. Sekarang bagaimana mempertahankan perubahan itu setelah memimpin Ramadan? Karena kalau kita jujur, Ramadan seringkali menjadi training camp spiritual, tapi setelah itu kembali kehidupan lama yang tanpa sistem baru menjaga perubahan tersebut. Ustaz Bowo, jujur saja, banyak dari kita semangatnya cuma sampai hari raya. Setelah itu, masjid sepi. Kenapa sistem Ramadan kita gagal menciptakan secara efektif dan permanen? Ustaz bisa mengevaluasi, memotivasi kami akan hal ini agar tidak gagal dalam Ramadan. Fadhal, Ustaz. Baik, terima kasih Pak Ade. Subhanallah, Ramadan ini luar biasa. Bulan yang promosinya sangat gencar. Sehingga menyentuh kepada customer, kepada umat, dan membuat perubahan di awal-awal. Baik. Begitu. Saya sendiri jadi ketua DKM Masjid sejak 2012. Masya Allah. Dan di awal Ramadan biasanya ketua masjid sambutan. Kemarin saya kasih istilah, malam ini ada KLB di masjid. Oh ya? Kejadian luar biasa. Itu di hari pertama. Saya silahkan namanya KLB sampai. Kenapa? Kami itu masjid ada lantai bawah, lantai 2 untuk imam dan bapak-bapak, lantai 3. Bahkan kalau sholat itu sampai lantai 4. Itu kewalahan. Allah. Begitu. Yang paling parah itu adalah jumlah laki dan perempuan. Kalau sholat Jumat, KLB, itu laki-laki semua. Yang repot itu kalau tarweh nih, laki perempuan campur tumplek-blek. Jadi ngaturnya, keribetannya luar biasa. Kami memahami ya. Jadi memang promosi Ramadan ini luar biasa. Saya bacakan nasihat Rasulullah menjelang Ramadan ya. Rasulullah berpesan, wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian bulan Allah dengan membawa berkah, rahmat dan ampunan. Bulan yang paling utama di sisi Allah. Hari-harinya adalah hari-hari yang termulia. Coba. Malam-malamnya adalah malam-malam yang terbaik. Dan waktu-waktunya adalah saat-saat yang paling utama. Adalah bulan yang kalian diundang di dalamnya. Jadi promosinya, undangannya ini dahsyat sekali. Saat-saat yang paling utama adalah bulan yang kalian diundang di dalamnya untuk menghadiri jamuan Allah. Ini bahasa Rasulullah ini. Masya Allah. Jadi memang anida, panggilan makan. Ya, kayak azan itu kan anida. Sahih. Ini luar biasa dan kalian telah dijadikan di dalamnya sebagai orang-orang yang berhak mendapatkan kemuliaannya. Ini adalah bulan yang mulia, bulan penuh berkah dan isinya tadi berkah, rahmat dan ampunan. Bahkan promosinya sampai menyentuh nafas-nafas kalian di dalamnya adalah tasbih. Tidur kalian adalah ibadah. Masya Allah. Setiap amalan kalian diterima dan doa kalian dikabulkan. Masya Allah. Maka memohonkanlah kepada Allah Tuhan kalian dengan niat yang tulus, hati yang bersih, agar Dia memberikan jalan mudah kepada kalian guna menjalankan puasa dan membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya orang-orang yang celaka pada bulan yang agung ini adalah orang-orang yang terhalang dari ampunan Allah. Jadi saya lihat, ini saya sebagai ketua masjid, saya selalu bacakan. Ada teks panjangnya, khutbah Rasulullah menjelang Ramadan. Selalu saya baca itu tiap awal tahun. Jadi untuk merangsang isinya adalah tidak memberikan beban kepada pembantu, merangsang infak dan seterusnya. Jadi perumpamannya kalau hari-hari biasa, ini kan sebenarnya
ada kita punya 1 biji. Dan saya sebagai penggerak petani, Oke. petani kota ya. 1 biji ditanam. Nggak mahal itu. Dirawat, Syafar menanam, Sya'ban merawat, Ramadan memetik. Oke. Itu lama membuat 3 itu. Jadi kalau Ramadan ini tanpa persiapan, ya hasilnya jelek. Oke. Jadi memang yang bagus adalah tanam, Mhm. dirawat, Dirawat. tumbuh kembang, memetik. Gitu. Nggak mungkin orang yang terbata-bata baca Al-Quran sebulan khatam, berat kayaknya. Betul. Jadi kalau sejak Sya'bannya disiapkan, atau bahkan di awal lagi, Rajabnya ya. Rajabnya disiapkan. Rajab sudah mulai menyiapkan, ditanam-tanam banyak kebaikan-kebaikan. Istilahnya udah mulai nabung. Oke. Begitu tabungnya dibuka ada Ramadan kan gitu ya. Oke. Nah ini Ramadan suruh infaknya, pahalanya banyak, nggak punya duit gitu. Oke. Nah oleh karena itu memang pertama perlunya isti'dad, persiapan. Perlu persiapan ini. Baik. Agar bulan yang luar biasa itu bisa optimal kita menjalankannya. Gitu. Dan yang selanjutnya yang menarik adalah hari-hari di Ramadan ini kan sebenarnya luar biasa. Kesadaran orang telah berbuat baik itu sebenarnya pintu awal. Tinggal kami biasanya merawat mereka. Contoh nih, kami menggerakkan masyarakat untuk buka bersama supaya jamaah mau ke masjid gratis. Itu tiap hari 5 keluarga patungan. J. Ya. Nanti sampai tanggal 20 anak-anak itu sanlat dan wisuda. Oke. Selesai itu makanannya ditutup ganti iktikaf. Gratis. Sahurnya. Ya, jadi memang berbuat baik itu supaya mereka senang juga perlu difasilitasi, dikelola. Gitu. Sebagai idarohnya masjid atau masyarakat sebagai dai. Kalau menyerahkan pada masing-masing memang berat banget. Jadi saran saya, umat memang kondisinya seperti itu, maka pengurus masjid kah, para dai kah, kemudian sebagai orang tua kah, ini perlu mengelola. Perlu bagaimana bulan yang sangat luar biasa disiapkan. Gitu. Kalau menggelinding begitu saja, akhirnya kan tergantung masing-masing. Gitu. Jadi akhirnya anak-anak pun yang di sanlat itu kami ambil uang infak. Jadi mereka per hari dapat 1.000, 20 hari dapat 20.000 masing-masing. Gitu. Jadi saya lihat kemampuan kita mengelola mereka yang lemah iman, kemudian istilahnya mu'alaf perlu diikat, ya kita memang teknik beda dengan orang yang sudah mapan. Tekniknya berbeda. Apalagi sudah senior, sudah memiliki tarbiyah zatiyahnya matang gitu ya. Itu mungkin akan berbeda lagi. Dia bisa menikmati. Itu sekedar pengantar awal. Baik. Pandangan. Sangat luar biasa dimulai tadi Ustaz Bo memaparkan bahwa promosi dari Rasulullah yang sedemikian luar biasa. Bahkan tadi ada tidurnya adalah ibadah. Ada tasbih di dalamnya yang luar biasa. Masya Allah. Tapi tadi kata kunci Ustaz adalah ketika perlu strategi yang difasilitasi agar konsistensi itulah yang menjadi berkembang ya. Luar biasa. Semoga ini menjadi daya ketuk kita semuanya. Setiap kita memfasilitasi kebaikan untuk masa yang akan datang. Saya berikan contoh. Tadarus kan biasanya malam hari. Remaja yang ikut pesantren saya tanya, yang udah baca Qurannya bagus mana? Saya kumpulin. Ini biasanya tiap hari mulai jam 5:30 sampai menjelang buka puasa tadarus. Saya bilang, kebetulan mereka sudah ngaji sama saya gitu ya. Pokoknya nanti kalau tadarusnya lengkap, yang ikut tadarus bulan Syawal sebelum masuk sekolah jalan-jalan. Saya ajak ke Purwakarta. Ya emang perlu upaya agar mereka mau. Yang namanya kemampuan berpikirnya, keimanannya. Ya seperti orang yang mu'alaf, perlu diikat, perlu dikelola. Masya Allah. Itu contohnya. Luar biasa. Jadi Ustaz Bowo bukan sekadar teori tapi sudah mempraktekkan seiring beliau dalam tatanan sosial kemasyarakatan Ketua DKM, memiliki langkah-langkah strategik bagaimana mengikat tadi ya para jamaah sekalian. Pasca Ramadan ini ada langkah-langkah khusus. Ada lagi contoh, ada yang meninggal hari ke-100. Acaranya di mana? Nggak di rumah, kita bawa ke masjid. Habis sholat subuh langsung tahlil, baca yasin, selesai,
nggak dipublish kan, Nggih. yang ikut sampai selesai dapat sarung, makanan gitu masing-masing. Oh. Jadi memang masjid ini harus menjadi sumber kehidupan Mhm. aktivitas ibadah tadi, agar nanti memang betul-betul selesai Ramadan itu ada kenangan-kenangan manis. Oh, Gitu. luar biasa Iya. ya. Kan biasanya kan pada ke rumah, Oke. ribet mengambil waktu gitu. Iya. Itu contoh-contoh. Banyak momentum yang memang perlu dikelola. Luar biasa, kita merasakan betul inspirasi dari Ustadz karena selain dari akademisi tadi kami memahami beliau ada motivator dan langkah-langkah konkret untuk menjadikan layanan yang prima terhadap jamaah. Kalau itu konteks jamaah, mungkin kalau secara personal itu beririsan saja antara sosial kemasyarakatan yang dikemas oleh DKM akan mampu membina, membingkai masing-masing terikat dengan kepengurusan di DKM itu begitu saja. Ya betul. Baik, alhamdulillah.